A. Yang A itu select bintang from employees. Kalian tahu nggak sih apa maksudnya ini select bintang? Coba. Untuk select bintang itu untuk memilih semua data dari tabel employees, Kak. Oke, betul banget. Nih, nanti hasilnya pasti bakalan kayak gini. Ini. Kayak gini ya. Nanti datanya dari semua baris data dan semua kolom data ini ditampilin ketika kita pakai query select bintang from employees. Jadi kalian pasti udah tahu nih fungsi baris 1 apa, fungsi baris 2 apa, dan ketika query ini dijalankan hasilnya bakal apa kalian pasti udah tahu ya. Terus kita coba lagi yang tampilkan daftar semua produk dari tabel products. Pasti juga sama nih caranya select bintang from tabelnya apa? Products gitu. Ini udah muncul product ID, product name, supplier ID, kategori ID, dan lain-lain. Terus kalau misalkan kalian disuruh tampilkan daftar semua supplier, ya berarti select bintang from supplier. Tampilkan daftar semua customer, select bintang from customer gitu. Sudah dipahami ya kalau select bintang ya? Ya. Terus select bagian kolom di mana kita memilih kolom mana yang mau kita tampilkan datanya, gitu ya. Misalkan ini kita mau nampilin kolom first name sama last name dari tabel employees nih. Jadi ya udah kita tinggal panggil aja kolom apa yang mau kita panggil. Misalkan select first name sama kita mau lihat datanya last name gitu dari tabel employees. Datanya udah muncul nih, first name-nya apa, last name-nya apa. Gitu. Nanti kalau misalkan suara keputus-putus, kabarin ya, ada yang on mic. Oke, terus habis itu jelaskan perbedaan baris 1 kode A dan kode B. Ini udah nih pasti. Kalau yang ini kita pakai select bintang buat nampilin semua data. Kalau yang ini kita select beberapa kolom yang mau kita tampilin datanya. Oke, aku yakin kalian udah pasti ngerti lah. Terus habis itu yang nomor 2, tampilkan nama depan, nama belakang, alamat, tanggal lahir, dan tanggal masuk perusahaan semua employee. Ini mudah juga nih, sama caranya kayak di contoh. Berarti kita select first name-nya, kita select last name-nya, terus kita nampilin alamatnya di kolom address, nampilin tanggal lahirnya pakai birth date, terus habis itu nampilin tanggal masuk kerjanya pakai hire date. From tabel apa? From tabel employees gitu. Mudah dipahami ya sampai sini ya? Halo? Masuk? Masuk, Mbak. Oke. Aku lanjut. Oke, tadi kita udah pakai kode yang kita menampilkan data dari beberapa kolom. Nah,
Mungkin kalau yang nomor 3, nomor 4, sama nih caranya kayak nomor 2. Kita nampilin ID produknya, select ID produk, terus habis itu nama produk, harga, sama stok dari tabel products, from products. Terus yang nomor 4, kita select ID supplier, terus habis itu nama perusahaannya, asal negara, kontak person, from tabel supplier. Caranya sama kayak nomor 2, gitu ya. Terus habis itu yang C, kita pakai alias. Nah, kalau kita mau nampilin data nih, kita mau nampilin data di sebuah kolom atau beberapa kolom, kita tuh bisa mengganti nama kolomnya yang mau kita tampilin. Nah, tapi dengan kita mengganti nama kolom yang mau ditampilin, itu tidak akan berpengaruh database yang aslinya kita. Jadi ketika kita pakai alias, ini kita bisa mengganti nama kolom yang mau kita tampilin, tapi kita tidak akan mengganti nama kolom dari tabel yang asli yang ada di database-nya kita, gitu. Jadi misal ini nih, kita select first name, itu ketika kita run, nanti kita maunya kolomnya namanya nama depan gitu, sedangkan kolom last name kita namanya pengennya nama belakang. Nah, ini tuh tidak akan berpengaruh ke database yang asli punya kita. Gitu. Contoh. Nih, yang awalnya cuman first name sama last name, kita bisa ubah menjadi nama depan sama nama belakang. Terus kenapa sih kalau yang nama depan ini kita nggak pakai string, nggak pakai petik, ya pasti nggak bakalan terdetek gitu. Nih, nggak bisa tuh. Nih, jadi kita bisa ubah nama first name belakang menggunakan fungsi S. Nih, untuk menggunakan alias. Oke. Terus sekarang lanjut jelaskan perbedaan baris 1 sampai 2 kode B dan kode C. Ini siapa nih yang mau jawab nih? Halo? Ini siapa nih yang mau jawab nih yang ini? Maksudnya itu baris 1 sampai 2 itu yang B sama C itu ya, Kak? Select kolom sama alias itu ya, Kak? Ya, jadi bedanya yang ini sama ini tuh apa gitu aja. Mungkin saya bisa menjawab. Jadi perbedaan antara Iya, iya. B sama C itu kalau kode B itu kan kita mengambil kolom first name sama last name dari menampilkan data kolom first name sama last name dari tabel employee. Sementara kalau di yang kode C itu kita tetap mengambil kolom first name sama last name dari tabel employee, namun kita menambahkan alias. Jadi first name nanti keluarnya di tampilan data itu nama depan, last name itu nama belakang, tapi tidak akan mengubah dari kolom yang ada di tabel yang sudah ada, begitu Kak. Oke, betul. Terima kasih ya.
jawabannya. Mungkin buat teman-temannya yang kurang paham sama penjelasanku, penjelasan temanmu tadi bisa dibuat bisa dipahami menurutku buat di ini pakai bedanya kita kode yang B sama kode yang C kita pakai alias, pakai fungsi S yang ada di sistem basis data. Tuh. Terus selanjutnya untuk yang nomor 2 sebenarnya sama aja. Kita harus nampilin nama depan, nama belakang, alamat, tanggal lahir, dan tanggal masuk perusahaan semua employee dengan nama kolom, N depan, nama belakang, alamat, tanggal lahir, dan tanggal masuk. Nah, ini caranya sama persis sama kayak yang ada di contoh. Jadi, select first name as N depan, terus last name as nama belakang, habis itu address-nya as alamat, dan lain-lain. Contohnya ini. Nih, kita first name-nya pakai kolom N depan, last name-nya pakai jadi kolom nama belakang, address-nya jadi alamat, birth date-nya jadi tanggal lahir, dan hire date-nya jadi tanggal masuk. Sama nih caranya, persis. Nah, untuk yang nomor 3 sama nomor 4, caranya juga sama. Kayak yang di nomor 2, kalian tinggal panggil aja select apanya itu ID produknya, habis itu nama produknya, harga, serta stok semua barang dengan nama kolomnya. Nanti yang ID produknya kalian ganti namanya jadi ID prod, terus nama produknya jadi nama produk sesuai nama kolom asli, harganya menjadi harga, serta stoknya menjadi tutup kurung, buka kurung stok barang. Ini. Yang nomor 4 juga sama ya. Oke. Sekarang kita masuk ke penggabungan kolom. Jadi ketika kita mau nampilin data dari beberapa kolom, kita bisa menjadikan satu kolom yang muncul nantinya. Itu di PPT juga udah ada gimana cara cara sintas untuk penggabungan kolom. Nah, untuk penggabungan kolom kita tuh pakai tanda ini nih. Garis 2 ini. Nah, ini fungsinya di antara simbol ini, simbol garis 2, kita bisa masukin string di dalamnya. Itu. Misal ini, select first name, terus habis itu kita gabungin nih sama kolom last name. Nah, nanti di antara kedua data ini yang muncul, ini kita kasih spasi gitu. Jadi pemisahnya itu nanti ada spasinya. Terus S nama lengkap from employees. Nah, kalau kita run, nanti hasilnya bakal gini. Ada spasinya gitu. Jadi ini kita sudah menggabungkan antara dua kolom dengan pemisahnya itu ada spasinya. Kalau misalkan kita nggak kasih pemisah, nggak kasih pemisah spasi, string spasi, ini jadinya bakalan ini langsung gabung aja, nggak ada spasi ataupun simbol pemisah yang lain gitu. Nah, selain spasi juga bisa dikasih apapun, misal dikasih koma juga bisa. Nih, jadi namanya nanti Nancy spasi koma Nancy, Dafolio, Audrey, Fuller, kayak gitu. Oke. Untuk yang nomor 2, modifikasilah kode D dengan menyisipkan spasi antara nama depan dan nama belakang. Ini sudah ya. Ini udah disisipkan spasi.
Habis itu modifikasilah kode D dengan menyisipkan koma, sama. Terus yang nomor 4 nih, mungkin kalian mau coba nanti di setelah praktikum, tampilkan ID supplier, nama, serta alamat supplier dari tabel supplier. Alamat supplier terdiri atas address, city, dan country yang dipisahkan koma. Berarti nanti kalian bikin alamatnya itu, kalian gabungin antara address, terus habis itu kalian kasih simbol buat penggabungan kolom, dengan ditambahkan disisipkan koma. Jadi kayak ini nanti, ini first name, terus kalian sisipin koma, address, terus habis itu country lagi, terus apa lagi. Jadi caranya sama, kayak yang udah aku contohin tadi. Address, city, sama country. Jadi nanti ini first name-nya kalian ubah jadi address, terus koma, terus habis itu city, terus habis itu kalian gabungin lagi pakai simbol buat menggabungkan, tambahkan koma, habis itu country, S, alamat gitu. Udah tuh selesai. Kalian coba nanti. Terus yang nomor 5 juga sama kayak nomor 4. Terus habis itu kita lanjut ke kode yang E, yaitu kolom bertipe tanggal. Sebelum kita coba sintaksnya, kalian ini nggak ada yang tahu nggak sih, jelaskan fungsinya now sama fungsinya to char. Ayo, siapa yang bisa jelasin ke teman-temannya? Ada yang bisa nggak? Ini udah ada di PPT loh. Mungkin kalian mau buka PPT-nya terus jelasin lagi, nggak apa-apa, silahkan. Halo? Oke, kalau nggak ada, kita mungkin langsung coba aja ya di run. Nah, kita sekarang punya sintaks select first name, terus habis itu kita gabungkan dengan kolom last. Kita ubah namanya, kita pakai alias, pakai nama lengkap. Habis itu kita punya kolom birthdate, kita pakai alias tanggal lahir, dan kita punya kita mau buat kolom baru namanya sekarang, dan sekarang ini didapat untuk menampilkan hari ini gitu. Now ini buat merepresentasikan atau menampilkan data di hari ini pakai timestamp kalau nggak salah ya. Aku lupa. Bentar. Itu kayaknya udah ada di PPT, mungkin bisa kalian cek sekarang aja ya. Apa sih fungsinya now sama to char? Kalau to char ini gunanya buat mengekstrak datanya gitu, biar nanti hasil yang didapatkan itu bertipe data char gitu. Mungkin kalau misalkan kalian mau coba aja gimana kalau misalkan to char-nya itu dihapus. Nah, untuk to chart-nya sendiri kan kita mau menampilkan data hari ini nih, berarti kita pakai now. Terus kita pakai fungsi date. Habis itu kita punya ini day, month, YY. Ini apa sih? Nah, untuk day ini kita bakalan nampilin harinya, day-nya, terus habis itu month, itu merepresentasikan bulannya. Terus untuk YY ini tahunnya gitu. Jadi misal ini nih, sekarang Friday, bulannya Mei, tahunnya aslinya kan 2022, tapi kita pakai 2 digit aja. Berarti 22. Nah, terus mungkin contoh lain yang ini nih. Kita punya contoh lain juga. Misal kita ekstrak datanya, kita pakai format yang MMDDYYY atau bisa kayak gini. Jadi bulannya pakai angka, harinya pakai angka, dan tahunnya juga pakai angka. Jadi MM nanti merepresentasikan bulannya kayak gini 0,5,
DD itu harinya tanggal berapa. Nah, untuk YYYY juga untuk tahunnya dengan 4 digit, berarti 2022. Gitu. Nah, ini aku juga ekstrak yang tadi pakai tujar. Habis itu aku format datanya juga pakai MMDD sama YYYY gitu. Mungkin dari sini ada yang kalian bingungin atau kalian mau tanyain sebelum lanjut ke materi berikutnya. Ini nanti juga sama nih, yang nomor 4. Terus habis itu yang nomor 5 juga sama, nanti kalian modifikasi aja kayak nomor 4, tapi tahunnya pakai 2 digit aja, berarti pakai YY. Berarti nanti DD, MM, YY gitu. Nanti muncul bulan berapa, tanggal berapa, sama tahun berapa pakai 2 digit aja. Gitu. Mungkin ada yang kalian bingungin. Apa namanya, kalau dari aku jangan lupa coba-coba ya. Mungkin kalau kalian masih bingung apa yang mau ditanyain, itu dicoba-coba aja dulu yang ada di PPT ataupun yang ada di modul praktikum. Nanti kalau semisalkan kalian udah coba dan mengalami kesulitan, bisa ditanyakan langsung. Tuh, mumpung lagi praktikum. Tuh. Silakan Mas Arvito. Oke, mungkin aku mau share screen, Pak. Share screen itu udah masuk belum, Ren? Udah, Mas. Oke, bentar ya. Oke, suaraku jelas nih, Ren? Apa putus-putus? Jelas, Mas. Oke, tak lanjut ya. Tadi kan udah dijelaskan sama Mbak Siva dari A sampai D. Sekarang lanjut ke yang F, mencari selisih tanggal. Nah, jadi dari codingan ini kita sudah belajar kan yang pertama tadi men-select first name, terus kita kasih spasi sama last name. Jadi kita menggabungkan first name last name dialiaskan sebagai nama lengkap. Birthdate sebagai tanggal lahir. Nah, di sini kan ada age ya. Di sini kita fungsinya untuk mengimport atau menghitung umur seseorang. Jadi misalkan seseorang itu lahir pada tahun 1948. Nah, itu nanti dengan fungsi ini kita bisa tahu umur dia dari tanggal 1948 sampai sekarang. Jadi ini mengimport mulai dari tahun, bulan, hari, jam, dan lain-lain. Gitu. Kita aliaskan sebagai usia. Lalu di sini ada ekstrak. Ekstrak ini kita mengambil satu elemen saja. Misalkan di sini kita mau mengambil tahunnya saja. Year, from, age, now, birth date. Nah, tadi kan sudah belajar tentang now ya. Jadi kalian sudah paham. Jadi now ini tanggal sekarang atau tahun sekarang. Kita aliaskan sebagai usia dalam tahun dari tabel employee. Oke, mungkin langsung aja ya ke codingannya. Nah, di sini langsung tak run aja. Nah, bisa dilihat Nancy Dovolio lahir 1948 bulan 12 tanggal 8. Nah, jadi fungsinya age itu dia menampilkan tahun, bulan, hari, jam, negara, kalau sana. Jadi lengkap itulah. Nah, jadi 73 tahun ini dapat dari jarak usia Nancy dari tahun 1948 sampai sekarang 2022. Lalu di sini ada ekstrak. Nah, ekstrak ini kita mengambil satu elemen saja. Misalkan kita mengambil year atau mengambil tahunnya saja. Kita bisa tambahkan ekstrak, lalu buka kurung, year, from,
Nah, age now birth date-nya kita masukkan lagi ke dalam kurungnya. Kita aliaskan sebagai usia dalam tahun. Nah, nanti di sini muncul tahunnya saja. Jadi Nancy Davolio usianya 73 tahun, Andre usianya 70 tahun, dan seterusnya. Terus yang kedua, di sini kita disuruh untuk memodifikasi kode F sehingga menampilkan bagian bulan saja. Nah, itu gampang aja, tinggal ganti ke dalam ekstraknya. Ketika kita memanggil year, kita ganti saja month. Jadi kita langsung run. Nah, bisa muncul ya di sini ya. Jadi ketika kalian mau memanggil bulannya saja, tinggal ganti saja month di sini. Kalau mau memanggil hari juga bisa, tinggal ganti day itu, dan seterusnya. Terus untuk yang tidak di-put ini buat latihan kalian sendiri ya. Nanti bisa dicoba-coba kayak nampilin ID pegawai, tanggal lahir, tanggal mulai kerja, serta usia pada saat masuk kerja. Terus tampilkan ID pegawai, tanggal mulai kerja, tanggal sekarang, serta masa kerja sampai saat ini. Itu kalian coba-coba sendiri ya, nanti buat latihan juga. Sampai ini mungkin ada yang masih bingung atau kecepatan? Ada yang mau ditanyakan nggak? Benar ya? Saya paham? Oke, karena nggak ada yang ditanyakan ya, mungkin tak lanjut dulu ke D. Nah, di ini kita diminta untuk melakukan perhitungan antar kolom pada satu baris. Nah, di sini tuh ada suatu perintah. Jadi kita menghitung atau mengkalikan harga dengan unit stok yang ada. Jadi nanti kita aliaskan sebagai nilai stok gitu. Oke, langsung saja kita ke codingannya biar lebih jelas. Nah, di sini tadi kan kita men-select product name sebagai nama produk, unit price sebagai harga, unit in stock sebagai jumlah stok, lalu kita lakukan ini yang nomor 2. Jadi kita menaikkan unit price-nya 50% terlebih dahulu, lalu kita kalikan dengan unit stok yang ada. Nah, caranya itu kalian bisa melakukan dua cara, pakai pecahan kayak gini atau pakai desimal. Jadi untuk melakukan perkalian itu kita bisa pakai pecahan, pakai desimal. Nah, di sini kenapa kok 3/2? Karena kan ketika kita naik kali 50%, tadi kan harganya naik 1,5 kali lipat kan. Jadi kita kasih aja 3/2 atau 1,5 kan. Nah, itu caranya tinggal panggil kolomnya unit price dikali 3/2 sebagai harga baru. Lalu untuk yang terakhir kan kita minta untuk mengkalikan lagi harga baru dengan stok yang ada. Nah, kita buka kurung di sini, unit price dikali 3/2, lalu dikali lagi dengan unit stoknya sebagai nilai stok baru. Oke, langsung tak akan aja ya. Nah, di sini udah kelihatan ya. Jadi kan harga awalnya itu 18, lalu kita kalikan 1,5 menjadi 27. Jadi 18 kali 1,5 itu 27. Kemudian untuk nilai stok yang baru kita kalikan 27 dengan 702. 27 dengan 39. Jadi hasilnya itu 1053. Yang cang ini juga produk cang harganya awal 19, kita kalikan 1,5 jadi 28,5. Lalu kita kalikan dengan jumlah stok yang ada. Hasilnya 484,5. Nah, ini sama dengan cara yang bawah ketika kita pakai desimal. Yang ada di PPT 1,5. Nah, hasilnya sama aja. Jadi tergantung kalian prefer pakai yang pecahan atau pakai yang desimal. Oke, mungkin sampai sini ada yang masih bingung nggak terkait ini perkaliannya? Ada yang mau ditanyain? Halo, suaraku masuk kan, Rek? Masuk, Mas.
Mana? Mungkin nggak ada pertanyaan mungkin Mas. Oke, mungkin masih masih memahami dulu. Nanti kalau misalkan pertanyaan bisa ditanyain di akhir sesi atau setelah ini lah. Gak apa-apa, langsung di sela aja. Oke, lanjut ke order by. Oh ya, di sini kan kalian juga ada latihan sendiri ya, untuk nomor 3. Tampilkan nilai order ID, quantity, unit price, serta nilai quantity dikali dengan unit price dari tabel order detail. Nanti kalian coba-coba sendiri. Terus sama yang kamu dapat ini tampilkan ID produk, harga per unit, jumlah yang sedang dipesan, serta nilai barang yang sedang dipesan dari tabel produk. Nanti kalian coba-coba sendiri untuk latihan. Oke, lanjut ke order by. Mungkin biar enak sambil jelasin, aku jelasin di query aja ya. Jadi untuk query yang pertama, ini sama yang seperti yang materi B tadi, kita mengselect kolom product name dan unit price dari tabel produk. Nah ini, jadi kita menampilkan produk name sama unit price. Kemudian di sini ada order by unit price. Nah fungsinya order by unit price ini kita memanggil kolom ini, namun kita penampilannya itu berurut dari yang terkecil. Jadi dari nilai unit price terkecil, yang misalkan dari ini ya, kita run dulu. Nah ini kan terlihat dari unit price yang terkecil 2,5, 4,5, 6, 7 dan seterusnya ya sampai 5581. Jadi kalau kita nulis order by gini aja, dia akan otomatis mengurutkan dari yang terkecil. Tuh, terus yang kode selanjutnya, nah di sini ketambahan ascending atau katanya ASC ya. Nah ASC ini sama kayak yang atas, cuma kita bedanya di kode ini kita lebih spesifikkan, jadi biar orang tahu ini diurutkan berdasarkan yang terkecil atau yang terbesar gitu. Nah di sini ascending ini fungsinya untuk mengurutkan dari yang terkecil. Nah hasilnya sama aja ya, karena memang fungsi dua kode ini sama. Kalau kalian nggak nulis apa-apa, nggak tulis ascending atau descending, itu berarti kalian mengurutkan dari yang terkecil. Kalau kalian tambahin ascending, kalian juga mengurutkan dari yang terkecil, jadi sama aja. Lalu di sini ada descending. Nah, descending ini fungsinya kalian nampilin data dari yang terbesar. Nah, bedanya dengan ascending itu ya. Jadi kalian men-select product name sama unit price, tapi nampilinnya itu dari yang terbesar, dari unit price terbesar. Nah, ini ya. Jadi unit price terbesar itu 263,5, 123,79 dan seterusnya sampai terakhir. Oke, nah di sini ada tambahan limit 3. Nah, mungkin dari teman-teman ada yang masih ingat nih di PPT ada limit 3 ini fungsinya untuk apa? Ada yang mau jawab nggak? Saya bisa buka PPT-nya lagi. Siapa yang mau jawab? Limit 3, limit 4, limit 5. Ini fungsinya untuk apa? Izin menjawab, Mas. Oh ya, Dejan, silakan. Limit itu kayak untuk membatasi apa yang ditampilkan, Mas, datanya. Contohnya gimana? Misal limit 3, berarti data yang ditampilkan tuh yang dibatasi cuma 3 gitu. Oke, benar ya yang dijelaskan sama Dejan. Oke, biar lebih jelasnya kita run aja. Nah, jadi ketika kita ditambahin limit 3 di sini, kita hanya menampilkan 3 data terbesar yang ada di tabel produk. Jadi kalau kita limit 10 misalnya, limit 10, nah itu hanya nampilin 10 data saja yang terbesar. Tergantung kita order by-nya ascending atau descending. Nah kalau descending juga bisa, ascending misalnya ascending. Nah sama ya, jadi ngambil 10 data saja tapi dari yang data terkecil.
tergantung kalian pakai descending atau ascending. Sampai sini ada yang masih bingung? Terkait penggunaan ascending, sudah paham semua? Oke, kayaknya udah paham ya? Atau masih memahami? Oke. Oke, kayaknya masih memahami ya. Nanti kalau misalkan udah dicoba-coba bisa tanya aja, gak apa-apa, langsung di tengah. Kita lanjut ke materi yang I. Nah, materi yang I ini kita, oh ya sebelum lanjut, ini ada latihan juga kalian. Jadi tampilkan semua nama produk dan jumlah di order, ditampilkan berdasarkan produk yang paling sedikit di order. Jadi nanti kita lakukan ascending dari nama produknya, lalu kita tampilkan gitu. Terus untuk yang nomor 6, tampilkan last name, first name, dan nama kerja dari employee terurut berdasarkan huruf depan nama belakang paling besar. Nah, ini sama juga, nanti kita lakukan descending ya pada nama belakangnya. Oke, lanjut ke yang I, sorting 2 kolom. Nah, langsung aja ke query-nya ya. Oke, langsung ke query-nya. Yang pertama ini ada select company name, address, postal code dari tabel supplier. Order by company name, postal code. Nah, kayak yang tak jelasin sebelumnya, kalau kalian nggak nulisin spesifiknya apa, scanning dan scanning, berarti ini terurut berdasarkan nilai yang terkecil atau huruf abjad yang terkecil, mulai dari A, B, C, D, dan seterusnya gitu. Itu coba kan. Nah, ini ya, jadi dia itu terurut dari company name-nya mulai dari A, B, C, E, dan seterusnya. Jadi kalau misalkan kalian nulisnya nggak ada spesifiknya, dia akan otomatis terurut dari yang terkecil. Oke, nah gimana ceritanya kalau kita balik? Misal kita balik postal code dulu. Misal postal code dulu baru company name. Kita coba ya. Nah, dia akan menampilkan data yang terurut dari yang terkecil berdasarkan postal code-nya. Jadi posisi order by ini sangat berpengaruh dalam penampilan data kalian. Kalau misalkan kalian menampilkan postal code dulu atau order by postal code dulu, berarti dia menampilkan data yang dari yang terkecil nilai postal code-nya. Jadi kalau tadi kan company name-nya ya, ini perbedaannya. Nah, company name-nya dari AUX, terus postal code-nya 75004, Bigfoot 97101. Jadi kalau postal code, jadi dia menampilkan data berdasarkan postal code-nya, jadi tidak berdasarkan company name-nya. Terus lanjut di yang kode selanjutnya, ini bersama, cuma kita ngasih spesifik di sini order by company name ascending, postal code descending. Oke, kita coba run. Nah, hasilnya kurang lebih sama kayak yang atas sendiri ya. Karena kan kita menampilkan company name secara ascending dulu, baru kita tampilkan postal code-nya. Jadi untuk order by sorting 2 kolom ini kita mengikuti order by yang pertama. Jadi kalau order by yang pertama company name ascending, ya company name dari yang terkecil dulu yang ditampilkan, baru yang sampai yang terbesar. Nah, gimana ceritanya kalau kita balik? Nah, kalau kita balik, kita coba. Nah, kalau kita balik, ini datanya nampilin dari descending postal code atau data yang terbesar dari postal code. Nah, kenapa di sini ada S? Karena kan memang S itu yang terbesar dari yang lain. Misalkan di sini kan ada S, M, J, H, E, lalu angka ya. Nah, itu tadi urutannya kalau misalkan ada huruf dan angka itu huruf terlebih dahulu yang ditampilkan.
Jadi di sini S kan lebih besar dari M ya urutannya. J gitu juga, dan seterusnya sampai ke bawah. Oke, terus kode selanjutnya kita order by company name descending. Jadi dari data yang terbesar di company name atau abjad terbesar. Nah, kita nampilannya dari company name yang berhuruf Z, ZC, top pabrik, pesawatnya 999ZZ. Lalu Tokyo, Swens, Specialty, West Coast, dan seterusnya. Oke, gimana caranya kalau kita balik? Jadi postal code scanning dulu, baru company name di scanning dulu. Nah, kalau misalkan kita balik, maka kita nampilin data dari postal code yang terkecil. Dari 02134, 0512, 100, 1785, dan seterusnya. Oke, sampai sini ada ditanyain nggak, Rek? Atau kalian nyoba-nyoba terus ada error gitu, bisa tanyain ke Bapak. Ya, Rek, tanyain, Rek, sebelum nanti ngerjain latihannya. Oke, mungkin kita kasih waktu ya untuk mahamin sampai 8.17. Kalau misalkan nggak ada, mungkin bisa lanjut yang lain. Nggak bisa on mic atau di kolom chat, nggak apa-apa tanyain. Gimana? Udah paham belum? Atau masih bingung? Gak apa tanya aja, Rek, yang masih bingung, Rek. Ayo tak kasih kesempatan terus dari awal, dari yang A sampai I. Saya mau tanya yang mana, atau masih bingung yang mana? Gak apa-apa, tanya aja. Ini udah mulai, sudah mulai masuk ke query-query yang agak jelimet. Jadi kalau kalian yang baru pertama kali baca pasti jelimet lah. Nanti modul selanjutnya tambah kayak kompleks lagi. Jadi nggak sekedar select, nggak sekedar alias gitu. Ya dari yang pertama sampai I ada yang ditanya enggak? Kalau dari saya sudah aman sih, Mas. Oke. Yang lain gimana? Ceweknya ini gimana? Ceweknya kok gimana? Oke. Aman ya? Diam-diam aja dia aman berarti ya? Iya, mungkin sudah bisa dicukupkan, Mas Fit. Mungkin sama ada tambahan, Pak? Enggak sih, cuman ngasih tahu ke kalian aja buat sering-sering latihan, karena sebenarnya sistem basis data itu bukan ngoding yang gimana-gimana. Yang penting kalian itu paham sama sintaksnya, terus paham sama fungsi-fungsi yang ada gitu. Kan di PPT sama di modul praktikum sih juga udah lengkap. Maksudnya ini fungsinya buat apa, kayak S tadi, terus to char, now, terus habis itu order by gitu tuh kan sebenarnya udah ada. Contohnya juga udah ada, dokumentasi di Google-nya juga udah banyak tentang sistem basis data. Jadi kalian jangan lupa coba-coba aja, sering-sering latihan gitu. Nanti juga pasti di luar kepala sendiri gitu kalau ngerjain sistem basis data.
gitu. Udah cukup. Tadi aku yang buka ya? Iya, Mbak. Oh iya, Mbak, itu yang latihan-latihan tadi gimana? Oh iya, yang nggak di bold ya. Iya. Mungkin bisa kalian coba-coba aja yang nggak di bold, yang nggak aku contohin tadi secara langsung, yang masih aku kasih spill-spillnya doang, gimana cara kerjainnya. Mungkin bisa kalian buat latihan. Kalau buat tugasnya aku juga kurang tahu sih, maksudnya itu dibuat tugas apa enggak sama dosen, tapi jaga-jaga aja kalian kerjain ya. Nanti mungkin sama ketua kelas bisa ditanyain langsung ke dosen, itu dikumpulkan atau tidak gitu. Kalau misalkan enggak, ya yang penting kalian udah paham aja gitu. Yang tadi udah aku spill gimana caranya gitu. Yang udah Mas Arfi tuh jelasin. Yang penting kalian latihan aja. Terus untuk modul berikutnya yang where, kita usahain secepatnya sebelum TM udah kita share videonya buat yang where gitu. Jadi ketika kalian masuk TM dan mungkin nanti masuk materi baru, kalian udah paham dari materi select, order by, sama where gitu. Oke, itu aja Mas Rafito. Mungkin aku cukupkan ya. Terima kasih untuk waktunya Oh teman-teman. iya, Mbak. Absen dulu, Mbak. Absen. Oh iya, absen. Siapa yang ngirim sampean, Mbak? Oke, bisa absen ya, Mbak. Nanti apa itu sih 15 menit setelah di-share.